Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat ya, hari Jumat berkah insyaallah, tanggal 11 April 2025. Dan kita sudah melaksanakan sholat Jumat. Jadi posisinya saya bukan yang bawa kendaraan ya, karena kalau saya bawa kendaraan bisa kena tilang ini karena banyak kamera di mana-mana. Kita juga sudah pakai safety belt ditemani sama Syar'i. Mantap ya. Jadi Masya Allah ya. Dan mudah-mudahan teman-teman khususnya yang laki-laki melaksanakan sholat Jumat tadi ya. Jadi harus diperhatikan betul sholat Jumatnya. Dan alhamdulillah tadi kami sholat Jumat di masjid yang cukup megah, masjid kebanggaan umat Islam ya, Masjid Al-Markas Jenderal M. Yusuf ya. Dan menarik khutbahnya tadi, khutbah Jumatnya mengajak kita untuk terus belajar, terutama belajar ilmu fikih ini tadi, Masya Allah. Jadi memang kalau laki-laki terutama para suami memang harus sholat Jumat, dan materinya itu didengarkan, bukan tidur ya. Jangan sampai gara-gara ruangannya nyaman, ber-AC, capek kerja, pergi sholat Jumat tidur, materinya nggak dapat, ilmunya nggak nambah. Nah, tadi khotibnya berpesan ya sebagaimana biasanya ya, mau mengajak ketakwaan, mengajak mendekatkan diri kepada Allah. Isi yang bisa saya tangkap itu adalah bagaimana supaya kita itu mau untuk belajar fikih. Nah, ini penting karena menurut khotib jalan menuju surga itu belajar ilmu fikih. Masya Allah ya. Jadi siapapun yang mendengarkan video ini ya belajar ilmu fikih dong ya. Tadi beliau menyampaikan itu di awal khutbahnya. Jadi Islam itu berisi perintah, larangan. Kalau perintahnya keras itu wajib ya. Kalau perintahnya tidak terlalu keras ya jatuhnya ke sunnah. Kalau larangannya keras ya jatuhnya ke haram. Kalau larangannya tidak terlalu keras, makruh. Nah, kalau tidak ada larangan dan perintah itu boleh-boleh saja atau mubah. Nah, itu yang beliau sampaikan tadi. Dan selama kita semuanya berpegang teguh kepada 4 imam mazhab, kita sudah berada di track yang benar. Wah, berarti kita sudah berada di jalur yang benar. Imam Hambali, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki. Nah, jadi jangan hanya gara-gara perbedaan furu'iyah yang dibolehkan dalam ilmu fikih kita bermusuh-musuhan. Misalnya tadi yang dicontohkan oleh khotib Jumat itu, saat kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu kan ada yang mulai dari awal tangannya goyang-goyang begini tuh. Nah, ada juga yang asyhadu alla ilaha illallah langsung begini. Ada juga goyang sedikit ya. Nah, itu nggak apa-apa kita berbeda-beda. Jangan saling menyalahkan karena itu bukan termasuk rukun sholat yang wajib harus dipenuhi ya. Nah, itu perbedaan biasa. Ada yang kunut dengan tidak kunut. Ya, itu juga perbedaan dalam masalah fikih ya. Masalah cabang, dan itu diperbolehkan. Dan yang membuat saya terharu tadi adalah ketika beliau berkhutbah kedua. Jadi khutbah kedua itu beliau mendoakan khusus buat saudara-saudara kita di Palestina. Masya Allah, saya terharu sekali. Dan ternyata imam masjidnya di rakaat kedua juga melakukan kunut. Masya Allah. Jadi memang pesannya luar biasa untuk kita belajar fikih. Dan yang terakhir itu, jangan lupakan Palestina yang sedang dibantai oleh saudara-saudara, dibantai oleh Israel laknatullah alaihi. Semoga Allah segera menghancurkan persatuan mereka. Jadi ya, kita juga dari Palestina itu banyak belajar ya, betapa kuatnya keimanan mereka di sana. Dan saya yakin mereka tidak akan meninggalkan tanah Al-Quds Palestina sekejam-kejamnya
Israel dan yang didukung oleh Amerika itu membombardir, menghancurkan Palestina, saya yakin mereka tidak akan meninggalkan tanahnya. Maka solusi yang ditawarkan oleh negara-negara barat bahwa mereka akan dipindahkan ke negara lain, diobati. Kalau negara kita kan mau mengobatinya di Indonesia baru kembalikan, itu tidak mungkin. Bukan solusi yang terbaik menurut saya ya. Solusi yang terbaik adalah mengirimkan tentara perang. Itu solusi terbaik karena mereka hanya mengerti bahasa perang. Jadi Masya Allah, hari Jumat ini khutbahnya menarik. Kemudian di khutbah keduanya luar biasa, mendoakan saudara-saudara kita. Di sholatnya juga melakukan kunut khusus untuk saudara-saudara kita di Palestina. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau mau jalan menuju surga, belajarlah fikih ya. Fikih apa saja, karena tadi khotib Jumatnya itu mengingatkan bahwa semuanya harus belajar fikih ya. Bahkan beliau juga menyampaikan bahwa dalam Islam itu ada fikih ukubat, sistem sanksi ya. Bukan hanya seperti itu sih, bahkan dalam sistem pemerintahan, sistem kenegaraan juga ada di dalam Islam. Oleh karena itu semua harus diterapkan seperti itu dalam kehidupan kita, karena tujuan kita hanya satu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, terima kasih teman-teman. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang sang pembelajar, orang yang senantiasa mau belajar dan terus belajar, memperbaiki diri dan mengajak orang untuk terus berbuat baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.